Kenaikan dari komoditas yang melonjak tinggi ini meskipun berfluktuasi telah menyebabkan tekanan inflasi global. Kita melihat berbagai negara inflasinya selain tinggi juga persistently masih tinggi. Artinya seperti Inggris, Amerika Serikat, Eropa, sekarang mereka terbiasa melihat inflasi dari beberapa bulan terakhir pada level di atas 8. Bahkan Inggris sekarang di 9,9, prediksi bisa mencapai double digit. Eropa juga mencapai 9,1, memasuki winter di mana kemungkinan terjadi kebutuhan energi makin naik, sementara pasokan dari energinya menjadi terkendala karena perang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Pada hari ini saya sebenarnya tidak terencana ya untuk berbicara. Jadi kemarin juga waktu dengan level sekda tidak terencana karena Pak Fajar aja minta kemarin. Nah, memang kami juga masuk ke acara ini, ke TPD ini tidak terencana. Tiba-tiba saja kira-kira akhir Agustus atau awal September ya. Nah, saya akan coba ceritakan progresnya sejauh ini dan posisi kita seperti apa. Dan mohon maaf kalau nanti ada yang sensitif gitu kan, karena kita kan auditor ya Pak ya, harus terbuka ya, lebih open. Nah, terus apresiasi tentu kepada Pak Imam selaku Kepala Perwakilan BI kita yang organize, yang biayain acara ini kali Pak ya, yang beliin makanan kita gitu kan. Terus para narasumber, kemudian di sini juga ada Pak Bayu, sering ketemu, saya baru tahu kalau ternyata mertuanya Paulia. Ya Pak. Jadi karena penting sekali topik yang kita bicarakan hari ini ya, terkait dengan peran daripada Bangun Banua, terus kemudian para kepala OPD yang ada di provinsi, Pemprov dan Pemkab dan juga kota ya. Nah, topik yang akan saya bicarakan terkait dengan governance sebenarnya. Jadi bagaimana supaya apa yang kita kejar itu memang achieve. Jadi tadi Pak Bupati, Pak Anang memang sebenarnya dalam paradigma internal auditor yang baru, kami sebagai member, saya masih member walaupun belum certified, nggak lulus tesnya. Nah, member the Institute of Internal Auditor, peran kami itu ada dua. Satu to protect value, satu lagi to create value. Selama ini internal auditor posisinya lebih banyak protect value, jadi kayak APH. Tapi padahal kita harus to create atau to enhance value, itu poin yang paling penting yang kita jalankan sebagai BPKP yang ini menjadi world class-nya auditor gitu ya. Itu selalu kita kejar keinginan ke sana. Mudah-mudahan kepala perwakilan berikutnya siapapun termasuk tim saya itu bisa memposisikan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hal yang aneh di dalam standar internasional ya, bahwa dia bukan hanya menjaga di ujung gitu ya, atau blaming, hanya menyalah-nyalahkan, itu bukan sebenarnya posisi daripada internal auditor. Nah, memang untuk kemampuan itu perlu ada perubahan paradigma, tidak semua auditor bisa melakukan itu ya. Nah, kita coba refleksikan dari tanggal 29 sebelum saya sajikan angka-angka ini yang terakhir, kecuali AST ada yang terbaru ya. Jadi kalau kita ingat tanggal 2 di provinsi itu saya sudah bicara bersama dengan Pak Bimo dan Pak Yos, waktu itu Pak Imam. Jadi tidak ada di slide ini. Waktu itu sebenarnya saya punya frame nyambung dengan di posisinya gubernur, Pak Gubernur. Bahwa poin pentingnya adalah tadi kata Pak Gubernur, kita harus merumuskan hari ini
Strategi yang efektif dalam pengendalian inflasi. Kalau nggak salah gitu penutupnya. Ya, mudah-mudahan acara hari ini kita bisa merumuskan itu, ya, strategi yang efektif. Nah, strategi itu harus melibatkan para pihak. Kebetulan hierarkinya itu kalau kita baca ada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, ada provinsi dan kabupaten kota, terus kemudian ada pemerintah desa, ya. Mereka punya budget-budget tahunan sendiri. Strategi ini bisa diimplementasikan jika kita juga melibatkan TNI Polri, instansi vertikal yang ada di Kalimantan Selatan, dan juga kemudian tentu korporasi yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi pada waktu awal-awal saya sudah tekankan Pak Bayu sebenarnya harus mengundang BUMD di provinsi gitu Pak. Jadi saya lihat sudah mulai bergerak dari Bu Gubernur waktu itu sudah mulai mengundang BUMD, walaupun pas acara waktu itu tidak hadir ya, baru hari ini kemudian sudah mulai kelihatan. Mungkin awalnya karena tidak aware kali Pak ya, karena tidak aware bahwa apa sih urusannya BUMD atau korporasi-korporasi yang ada di Kalimantan Selatan ini terkait dengan pengendalian inflasi gitu. Karena namanya itu sendiri sebenarnya disebut pengendalian inflasi, padahal sebenarnya bukan pengendalian inflasi kalau menurut saya. Kalau menurut saya kita memasuki di mana kita harus terjadi integrasi antara pengendalian inflasi dengan inovasi untuk menangani dampak sosial dan ekonomi akibat perang Rusia Ukraina yang belum selesai gitu. Itu judul yang saya pikir lebih tepat, di mana kita sekarang memasuki di dunia itu krisis pangan dan krisis energi. Kalau kita lihat di YouTube, di berita, sudah begitu banyaknya gelandangan di Inggris gitu kan. Kemudian di beberapa negara maju karena mereka winter tidak bisa lagi membayar pemanas ruangan, jadi mereka sudah kedinginan dan tingkat kematian sudah mulai naik di mereka. Di kita statistik yang ada kebanyakan hanya rajin itu terkait dengan makroekonomi. Kita jarang mendata terkait dengan crimes, walaupun ada di kepolisian, kawin cerai ada di Kementerian Agama. Itu padahal kalau kita mau jujur, kita baca sehari-hari di media sosial yang namanya terjadi pembunuhan, terjadi kawin cerai, atau istri membunuh suaminya, itu terjadi tren kenaikan akibat krisis yang saat ini terjadi. Nah, karena angka statistik itu hanya ekonomi makro, tidak semua orang mengerti angka-angka itu. Apa sih inflasi? Tapi kalau dibilang bahwa banyak yang mati, banyak yang kriminal di jalan dibunuh, ya itu orang akan lebih ada muncul sense-nya gitu. Itu saya lihat yang kenapa tidak muncul gitu Pak Dirut sense itu. Nah, jadi angka-angka itu mungkin nanti next session Pak Ferry itu nanti kita harus lengkapi kelebihan di luar negeri, statistiknya komprehensif ya. Saya waktu di New Zealand mereka selalu menggunakan angka statistik untuk bikin policy. Ketika crimes-nya tinggi, maka dia bisa mengambil polisi untuk meredam masuknya dari orang-orang asing yang mau cari kerja dalam negeri supaya penganggurannya tidak naik gitu ya. Jadi itu relasi antar itu sangat penting dihubungkan. Jadi pada akhirnya karena kita paham tidak angka-angka statistiknya tidak menarik bagi kita, ya itu angka langit. Akhirnya kita tidak aware bahwa ini sangat serius sekali. Dan kemudian karena sangat serius sekali lah, akhirnya BPKP diminta untuk masuk ke dalam, gitu kan Pak Ferry? Walaupun kita nggak tahu siapa pembisiknya. Jadi kami sendiri pun terkaget gitu, karena mungkin pengalaman waktu COVID itu cukup sukses, kami melakukan intervensi bagaimana supaya di lapangan tidak terjadi social unrest, gejolak sosial. Kita menggerakkan pemerintah daerah dan juga pemerintah desa karena Kemdagri tidak punya underbow-nya di daerah, gitu kan? Jadi polisi-polisi yang di Kementerian Pusat itu banyak terjadi stagnasi di daerah, termasuk Kementerian Sosial tidak punya cabang khusus ya kanwilnya di daerah. Jadi kami memerankan peran itu. Nah, kalau kita lihat strategi pemerintah sebenarnya secara sederhana ini ingin melakukan integrasi antara ada TPID ya kan, terus kemudian tim anggaran pemerintah daerah ya Pak dari kepala bidang itu harus aware
Karena pada dasarnya kalau kita bicara governance, selain tentang to protect atau to create value, tapi hubungan antara para pihak. Nah, BPKP akan melihat sisi itunya. Jadi kalau kita lihat secara praktek, sebenarnya kegagalan kita selama ini tidak achieve salah satunya karena tidak terjadi interaksinya. Jadi silo TPID saja sendiri, kemudian tim anggarannya sendiri gitu ya. Itu akhirnya tidak perform, berakibat angka-angka daerah itu tidak semua seperti di tempatnya Pak Anang gitu kan. Kalau Pak Anang itu kita lihat, saya membaca dari beberapa diskusi memang kelihatan peran daripada kepala daerah itu mengintegrasikan. Jadi Pak Husin yang di mana itu di perdagangan itu berrelasi dengan keuangan gitu. Jadi uang itu tidak jalan sendiri gitu. Nah, membuat seperti itu tidak mudah. Dia butuh kepemimpinan gitu ya. Karena satu sisi kalau kita bicara tadi keseluruhan anggaran ini kan yang digerakkan adalah DTU 2% bersama anggarannya BTT. Kita sudah data anggaran ini. Kalau kita jujur Bapak Ibu sekalian, sebenarnya BTT itu kan anggaran dana taktisnya kepala daerah. Gitu kan Bapak Ibu kan? Ya Pak Anang ya. Sebenarnya BTT gitu kan Pak Anang kan? Itu anggaran dana taktisnya kepala daerah. Nah, ketika kita tiba-tiba Mendagri meminta BTT dialokasikan untuk kepentingan ini, itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena sudah ada janji-janji. Kalau Paman Birin tentu ada tamu, ya Pak ya. Kan di Maligai selalu tuh ada orkes gitu kan. Begitu pulang kita harus bayar 20.000, 100.000. Itu pusing itu kepala bakudanya. Nah, itu budgetnya biasa dari BTT. Nah, sekarang bagaimana kita mencari jalan tengah antara kepentingan inflasi yang kita tangani dengan anggaran yang memang biasa dipakai oleh kepala daerah tadi jalan gitu kan. Tadi saya tanya ke Pak Wali Kota, Pak Wali, kalau jujur kan uang BTT kan bukan itu uangnya dana Pak Wali kan, saya bilang dana taktis Bapak kan. Iya. Sekarang saya tanya, Bapak tahu nggak anggaran sekarang yang dipakai BTT itu dipakai buat apa? Untuk inflasi. Pak Wali bingung tadi, ya kan Pak Anang kan. Nah, kemudian saya baca, tadi saya di WhatsApp langsung sama Pak Wali. Rencana intervensi penggunaan DT 2% antara lain untuk pasar murah di 5 lokasi, 5 kecamatan, bansos transportasi untuk ojek, ojol dan konvensional, bansos untuk petani, nelayan kota, pembudidayaan ikan serta bansos untuk usaha mikro. Pertanyaannya, apakah anggaran itu kira-kira memang tepat untuk intervensi dengan anggaran yang terbatas? Kita kalau dilihat anggarannya ada nggak ya? Anggarannya coba di slide ada nggak anggarannya DTU-nya? Tidak ada ya. Tadi Pak berapa Pak? Sekitar 3 miliar ya. Punyanya Banjarmasin ya. Sekitar berapa di slide Bapak? Itu sekitar itu. Saya pikir apakah tepat strategi itu? Karena berbeda antara punyanya Tabalong yang dia lebih kepada strategi menangani hulu karena dia dekat dengan produsen, dengan kondisi kota Banjarmasin yang sebenarnya dia kota. Maka strateginya lebih ke hilir. Nah, waktu itu saya bilang kalau kita 7M itu kalau kata Pak Ferry sih angka kita mendekati 300M itu sudah lumayan, cukup gede. Tapi kalau kita lihat per kabupaten kota kecil-kecil dia. Itu sama seperti menggalami air laut aja sebenarnya kalau strateginya nggak pas. Apalagi kalau dipas-paskan dengan agenda kampanyenya kepala daerah gitu loh, karena sudah mendekati 2024 gitu kan. Sebagai Pak Wali calon gubernur juga gitu kan, ada risiko di situ. Dari wali kota Banjarmasin siapa sini? Gitu kan Pak Asisten kan. Itu jujurnya itu kan yang jadi masalah kan. Sebenarnya bukan susah soal bikin programnya, bagaimana mengepaskan antara program yang sifatnya teknokratik dengan kepentingan politis gitu loh di lapangan. Nah, itu yang kita coba masuk ya, kita kasih jalan tengah, kira-kira idenya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar depan, memang terakhir AST itu 0%, tapi data tadi malam Pak Anam, AST sudah berapa? DTU-nya berapa? 6 miliar. 6 miliar. Jadi sudah Pak, udah close DTU-nya. Jadi tadi kami BPKP itu tiap hari Kamis harus bikin laporan. Pak bayangin jam 5 ditunggu harus bikin laporan karena
harus ada melakukan kompilasi. Jadi kami ngikuti terus angka ini dan juga strategi apa yang dibuat di daerah. Yang terbesar itu Kabupaten Balangan untuk yang DTU. Kita lihat ke kanan. Total anggaran kita untuk yang alokasi belanja kegiatan kira-kira 141 ini punyanya DTU Pak ya, angka kemarin nih Pak ya. Kalau yang BTT kita belum bisa rinci ini ya, karena dia tadi BTT itu pada dasarnya anggaran di kantongnya kepala daerah gitu loh. Makanya kita minta detail ini belum dapat juga. Yang kita dapat baru yang punyanya DTU. Jadi ini ketahuan dalam membuat anggaran nggak serius gitu loh sebenarnya. Karena sisanya ditaruh perlin sosial lainnya. Artinya dia sekedar ya pokoknya penuhin gitu kan. 2% gitu kan Pak Sulaiman. Itu indikasi sebenarnya kita belum firm dalam membuat anggaran. Jadi itulah kenapa di Indonesia itu kita itu apa yang dimaksud beda juga apa yang direncanakan. Apa yang direncanakan beda juga dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan beda juga dengan yang dilaporkan, gitu kan? Itu realita lapangan. Makanya kalau kita mau jujur di audit beneran, kita banyak yang terjerembab gitu loh sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat kegiatan-kegiatan yang sebenarnya harus dikembangkan, itu kita sudah kasih seperti kemarin. Sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang kita bisa ambil. Bantuan sosial, ada operasi pasar, sarpas perikanan tangkap, bantuan barang pokok, pakan ternak, bibit, sarpas pertanian. Tetapi tidak semua daerah harusnya sama gitu loh, tidak saling contek saja. Harus sesuai dengan konteks lokalnya. Seperti contohnya di Tabalong. Tabalong tidak sepakat Pak Bupati untuk melakukan operasi pasar. Karena operasi pasar sudah diteliti tidak cocok, tidak akan merubah inflasi di Tabalong. Karena dia daerah produsen. Mungkin kota cocok gitu loh untuk yang di Banjarmasin atau di Banjarbaru. Nah kemudian kita sudah kasih untuk yang transportasi, bentuk-bentuknya coba di bawah. Nah di kanan juga kita sudah kelihatan dinas-dinasnya, coba naik ke atas lagi nih. Dinas Perdagangan harus leading operasi pasar tuh Kapabir jalan saya lihat nih. Operasi sarpas perikanan tangkap ikan, Dinas Perikanan setahu saya kita nggak pernah rapat dengan Dinas Perikanan gitu kan. Kemudian kalau barang pokok Dinas Sosial jalan, pakan ternak Dinas Peternakan sekali-sekali jalan. Pak Bir itu termasuk detri masketernya. Jadi jalanlah program ini antara Pak Bir Perdagangan dengan Bu siapa? Bu Mami ya, Pak Bir ya. Sama Bu Mami dan satu lagi dulu dengan Pak Parno, sekarang sudah Pak Samsir. Pak Samsirnya sekarang PLT-nya Bupati, PLT Sekda ditapin. Bakalan provinsi bermasalah lagi gitu kan Pak. Nah kita harus lihat ini sebagai risiko. Risiko itu satu yang pahit untuk dibicarakan gitu kan. Jadi relasi antar para pihak itu sangat penting gitu loh. Kalau kita mau merumuskan intervensi yang pas. Nah jadi saya ragu sebenarnya apakah kita bisa menjalankan intervensi yang pas gitu ya. Karena sekarang posisi yang ngurusin tanaman pangan itu merangkap juga dia sebagai PLT Sekda, PLT-nya BKD gitu loh Pak. Jadi akhirnya anggaran itu cuma dikucurkan di level bawah doang, kecuali ketemu dengan bupatinya seperti Pak Anang yang monitor sampai ke detail gitu loh. Oke, nah terus ke bawah itu ada retribusi parkir, BPRD, stasiun pengisian bahan bakar, Dinas Kelautan Perikanan. Ini cocok untuk diterapkan di Kota Baru gitu kan. Tapi kemarin saya dengar dari Pak Sekdanya nggak ketahuan tuh programnya. Mana dari Kota Baru? Iya kan? Udah dijalankan belum Pak? Bahwa ternyata kebutuhan adalah stasiun pengisian bahan bakar yang harus leading itu Dinas Kelautan Perikanan. Udah jalan program itu Pak ya. Jadi dia berharap ada tambah 2 lah supaya harganya murah gitu kan. Karena sekarang cuma ada 3 kan gitu kan Pak. Nah itu kita pastikan nanti benar-benar diskusi dari uangnya DTU dan BTT gitu Pak. Nah kemudian ini untuk yang PKB-nya, pajak kendaraan bermotornya untuk angkutan umum, mungkin ada subsidi di situ, insentif ke bawah lagi terus. Terus yang ini penciptaan lapangan kerja, ada padat karya, pelatihan tambahan di balai kerja, kemudian untuk yang lainnya, nah kan lucu tuh. Kalau lainnya itu kami data sebenarnya paling fasilitasi UMKM di tempatnya Pak Gusti ya, Pak Rifai gitu loh. Tapi kok angkanya sampai 65 loh, berarti UMKM gede sekali nih duitnya. Tapi Pak Rifai ngeluh, duitnya nggak ada Pak, katanya gitu. Kalau disuruh P3D nggak ada juga duitnya.
tapi angkanya selalu tembaknya ke terakhir 65M. Nah, jadi kalau kita kupas, memang detail ini sebenarnya cukup mengerikan realita di lapangan gitu loh. Apalagi kalau kita lihat jangka panjang nih, berdasarkan kita lihat untuk yang pangan Pak Peri. Kita juga kan masuk ke DAK-nya pangan nih Pak Sulaiman. Ketahanan kan ada ini nih, bibit unggul. Ternyata kita governance bibit unggul kita nggak jalan. Jadi bibit unggulnya dikawinin lagi dengan bibit yang tidak unggul. Akhirnya bibitnya tidak unggul. Makanya akhirnya kita selalu daging itu tidak swasembada gitu loh. Karena kita sudah mendatangkan bibit unggul dari Australia, dari New Zealand, ternyata dikawinkan oleh bibit yang tidak unggul gitu kan. Terus isu berikutnya lagi, isu bibit padi. Ternyata di Kalimantan Selatan ini bibitnya itu produksinya tidak punya lahan untuk space ruangan saja yang butuh kondisi ruangan yang bagus dan sebagainya, itu tidak terpenuhi. Akhirnya kita tidak pernah berhasil memenuhi kebutuhan bibitnya padi di Kalimantan Selatan ini. Akibatnya bibit yang kita pakai bukan bibit yang unggul gitu loh. Nah, itulah sebenarnya membuat akhirnya pangan kita sangat tergantung kepada daerah luar gitu ya. Nah, jadi kondisi lapangan seperti itu, realita di Kalimantan Selatan, tinggal sekarang kita harus putuskan kira-kira antar daerah mau bagi peran seperti apa. Nah, cuman notulen nanti mungkin harus perlu, saya bilang tadi ke Pak Bir, keluar dari ruangan ini harus ada perintah dari gubernur, instruksi gubernur bahwa provinsi akan membiayai ini, kemudian kabupaten kota biayai ini, gitu kan? Jangan terjadi duplikasi, gitu kan? Dan jangan juga hanya sekedar biaya-biaya cuman brandingnya doang, padahal sebenarnya untuk kampanye, gitu kan? Ini yang kita jaga sebenarnya, gitu. Saya pikir cukup keras ya, Pak Moderator, Ibu Moderator ya. Mudah-mudahan bisa membuat kita termenung-menung dan bergerak lebih bagus lagi, gitu. Makasih.